Ini hari ketiga kami di Turki. Karena lapar banget, kami memutuskan untuk makan sesuatu. Kali ini saya dan istri maunya makan nasi, tapi nasi dengan gaya masakan Turki. Saya nggak tahu persis nama menunya apa, yang penting olahan nasi aja pokoknya. Kami cari makan di area Taksim karena daerah ini terkenal dengan wisata kulinernya karena banyak sekali yang jual makanan di jalanan ini. Jalan ini vibes-nya seperti Braga Bandung. Kami memilih rumah makan Balkan Lokatansi. Kata istri saya sih ini seperti wartegnya di kita karena memang konsepnya seperti warteg. Mereka menyiapkan banyak makanan di etalase mereka dan kita bisa lihat bentuk makanannya dan pilih makanan yang ingin kita makan. Kalau dari tampilan etalasenya sih sepertinya enak semua ya. Saya memilih olahan ayam berkuah. Ini bukan kuah kare ataupun kuah kaldu, tapi ya kuah tomat. Ya, kuah tomat. Ditambah dengan beberapa potong kentang di dalam paket ayam tersebut. Saya tidak tahu namanya apa. Awal memakannya cukup bisa diterima sama lidah sih, walaupun asing rasanya. Tapi kalau makannya kebanyakan sepertinya saya nggak kuat juga. Oh iya, saya makannya pakai nasi yang berwarna merah itu. Ekspektasinya rasa nasinya mirip dengan nasi goreng. Dan ternyata itu merah karena tomat, lagi-lagi tomat. Jadi ini nasi tomat, bukan nasi goreng. Tampilannya menggiurkan sih ya. Nah, sedangkan istri saya pilih olahan daging yang dilengkapi kuah kari hambar warna kuning. Ada potongan kentangnya juga di atasnya. Ini lebih enak daripada ayam yang saya pilih sebenarnya. Dan istri pakai nasi dengan campuran kacang-kacangan dan lagi-lagi nasi pilihan istri lebih enak daripada nasi pilihan saya. Semua pilihan istri lebih enak dari pilihan saya pokoknya. Saya ketipu dengan tampilannya yang sepertinya menggiurkan banget tapi hasilnya menurut saya kurang. Istri bilang kalau orang sini biasanya jarang makan pakai nasi. Makanya mereka berikan kentang yang banyak sebagai pengganti nasi. Tapi apa boleh buat? Lidah Indonesia memang tidak bisa bohong dan tidak bisa jauh-jauh dari nasi sebenarnya. Harganya tetap saja mahal. Tapi dibanding dengan makanan Turki yang lainnya, ini lebih murah sih. Tapi tetap aja mahal. Bisa 300 ribuan lebih totalnya. Awalnya cocok dikit, tapi bikin enek dan meloyo atau mual gitulah. Ya susah diterima sih sebenarnya, tapi kalau saya sih masih bisa dimakan lah. Setelah makan makanan Turki, kami mau cari tiket bus untuk pergi ke Goreme, Kapadosia atau Kapadokia orang bilangnya. Tadinya kami mau pesan online saja tiketnya, tetapi tidak bisa karena ada masalah dengan sistem debit di rekening kami, sehingga kami memutuskan untuk pergi ke agen-agen tiket bus di area Istanbul, Turki. Kami ke Goreme Kapadokia naik bus Kamil Coach nama bisnya. Perusahaan bus ini cukup terkenal di Turki seperti bus Pamukkale, Metro, dan sebagainya. Tujuannya pun beragam sebenarnya. Insya Allah untuk kalian yang ingin ke Turki dan bermain ke seluruh kota di Turki, pakai bus itu tujuannya ada semua. Sama seperti bus lainnya juga, ada semua. Sampailah kami di agen tiket. Karena orang Turki banyak yang tidak bisa berbahasa Inggris, jadi saya kewalahan untuk memahami orang agen tiket tersebut. Karena saya pusing ya saya iya-iyakan aja deh. Begini kondisinya. Beyköy. 7-10 geçe Göreme. Buradan minibus shuttle 18:30 burada ol. Bu servis. Burada ol. Akhirnya saya pakai Google Translate untuk berkomunikasi dan order 2 tiket untuk ke Kapadokia di malam harinya. Itu pun kesulitan awalnya. Karena kita harus swipe bahasa Turki ke Indonesia atau Indonesia ke Turki. Ya cukup sulit lah. Dan alhamdulillah tiket sudah kami dapatkan untuk pergi ke Kapadosia malam ini. Harga tiketnya sekitar 700 ribuan untuk 2 orang. Mahal. Menurut saya sih masih biasa aja sih. Karena durasi perjalanannya 8 jam dengan harga tiket seperti itu sepertinya ya cocok aja gitu loh. Kami berangkat malam ini dan sampai di Goreme Kapadokia diperkirakan subuh atau paginya. Sehingga kami bisa menghemat biaya hotel 1 malam karena kami memilih untuk tidur di bis di perjalanan dan sampai-sampai sudah pagi deh. Sehingga kita tidak perlu order 1 malam hotel
karena sudah hemat dengan mengambil perjalanan malam tadi. Tiket bus ke Goreme Kapadosia sudah kami beli dan berangkat malam ini. Kami masih ada waktu sekitar 6 jaman sebelum keberangkatan ke Kapadokia. Kami mau naik kapal dulu untuk main di Turki bagian Asia. Kami menyeberang menggunakan kapal. Kapal ini adalah transportasi umumnya orang Turki, sama dengan Transjakartanya di Jakarta. Tarifnya sama semua, yaitu hampir sekitar 10 ribuan, atau sekitar 20 Turkish lira di mata uang Turki. Metrobus, metro kereta, tramway, teleferik, kapal, funicular train, seperti kereta odong-odong gitu, semuanya hanya 10 ribu saja karena itu transportasi umum di Turki. Tapi bayarnya pakai Istanbul Card ya, seperti Transjakarta gitu, tidak bisa pakai kartu yang lain. Ada juga beberapa bisa menggunakan kartu debit atau kartu ATM kalian. Ngetap. Kami naik kapal dengan tujuan pelabuhan Uskudar dari pelabuhan Besiktas. Kami main di Uskudar, katanya suasana Natalnya sangat terasa di area tersebut. Mumpung besoknya Natalan kan ya, kapan lagi kan nyobain vibes Natal di Turki? Walaupun Uskudar itu berada di sisi Turki bagian Asia, tapi tetap saja suasana Eropanya sangat terasa ditambah dengan musim dingin pada saat itu. Jadi mantap full, kerasa banget vibes Natalnya. Ya seperti film-film gitulah. Pemandangan di tengah laut hitam itu Masya Allah keren banget. Karena bisa melihat Galata Tower, masjid-masjid yang keren di area sana, serta gedung-gedung yang keren luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Tidak lupa juga banyaknya kapal dan burung di sekitar kapal kami yang lalu lalang. Pulangnya kami naik kapal lagi. Karena kami harus balik lagi ke hotel buat ambil barang-barang sebelum OTW ke Goreme Kapadokia. Pulangnya kami naik odong-odong nanti. Karena kami berada di Besiktas, yaitu salah satu pelabuhan di Turki, kami harus jalan ke area Karakoy, dan kami naik odong-odong untuk menuju ke Taksim kembali, karena memang hotel kami selama 2 malam di sekitaran Taksim. Kami balik karena mengambil barang-barang bawaan yang kami bawa sebelumnya, karena kami menitipkan ke pihak hotel agar kami bisa jalan-jalan terlebih dahulu sebelum kami berangkat menuju Goreme Kapadokia. Sebenarnya ada transportasi yang lain, tapi kali ini kami mencoba pakai transportasi funikular menuju Beyoglu, semacam kereta bawah tanah yang bisa nanjak. Aura vintage-nya sangat terasa. Serasa di zaman Belanda gitu. Oh iya, kereta funikular ini melintasi area bawah Galata Tower sebenarnya. Ya, semacam kereta bawah tanah yang bergerak di area Galata Tower gitu teman-teman. Transportasi di Eropa itu sudah semaju ini ya zaman dulu. Oh iya, biayanya hanya 10 ribuan saja sama seperti transportasi umum lainnya. Sampailah kami di Beyoglu. Kami harus mencari odong-odong jadul di Turki. Odong-odong jadul ini termasuk tramway di Turki. Tapi versi jadul, lebih kecil dan hanya satu gerbong. Biayanya sama, 10 ribuan saja. Tapi keretanya lambat sekali. Memang didesain dengan kecepatan tersebut. Kereta ini melintasi seluruh jalanan Taksim. Jadi kita bisa lihat sekeliling jalanan Taksim deh. Tujuan kereta ini ke alun-alun Taksim. Tempat di mana hari pertama di Turki kami sudah buat video di area sana. Di Turki, transportasi umumnya sangat lengkap sekali dan saling integrasi dan terhubung dengan transportasi lainnya. Sehingga bisa jalan-jalan di seluruh area Istanbul dengan ongkos yang sangat murah dan lebih aman. Jika kalian tertarik, kami bisa buatkan video cara baca peta transportasi umum di Turki sebagai bentuk edukasi buat kalian yang ingin main ke Turki tetapi menggunakan transportasi umum. Ya, sebaiknya pakai transportasi umum sih, jangan taksi karena terlalu banyak scam di Istanbul atau di Turki tersebut. Sebelum kami berangkat menuju Goreme Kapadokia pakai bus umum, kami harus beli beberapa makanan yang bisa kita bawa ke bus dan sebagai bekal buat saya dan istri selama perjalanan. Karena durasi perjalanannya cukup panjang, sekitar 7 hingga 8 jaman. Kami membeli kebab Turki terlebih dahulu. Kebab ini cukup terkenal di Taksim. Namanya adalah Taksim Doner. Artinya mungkin kebab Taksim mungkin ya. Kebetulan sekali istri penasaran dengan rasanya.
Kalau tidak salah ya segitu harganya 70 ribuan. Isinya daging kambing, paprika, kentang, sayur, dan beberapa bumbu dan saus tomat. Ya, tomat lagi. Enak sebenarnya, tapi karena saya kurang suka dengan daging kambing yang bau sehingga saya kurang nyaman memakannya. Bagi yang tidak suka bau kambing, mending jangan beli ini karena bau kambingnya menurutku kuat sekali. Setelah itu, kami juga membeli simit, roti kaki lima Turki yang digunakan sebagai sarapan oleh orang Turki setiap paginya. Saya bingung juga entah sarapan, entah cemilan, entah apa gitu. Saya nggak tahu juga karena yang jual ini mau pagi, siang, sore selalu ada. Ya mungkin snacknya kali ya. Harganya sekitar 13 ribuan yang original atau 35 Turkish lira kala itu. Karena istri maunya yang ada rasa, jadi kami memilih rasa coklat dan keju. Karena kami mau beli dua. Harganya jadi 2 kali lipat. Yang tadinya 35 Turkish lira menjadi 70 Turkish lira. Atau sekitar 20 ribuan lah. Kami beli dua jadi 140 Turkish lira. Mahal sekali, cuma nambah selai doang gitu loh. Ya, itulah Turki. Mahal untuk makanan-makanannya. Juga membeli air minum dan airan lagi, yaitu yogurt cair dan asin di warung Maduranya Turki. Ya warungnya kemarin. Saya sangat suka dengan airan walaupun rasanya aneh karena airan itu yogurt cair yang asin dan sangat berbeda dengan yogurt di Indonesia. Tapi walaupun aneh menurut saya enak dan saya suka. Dan saatnya kami menuju terminal untuk pergi ke Goreme, Kapadosia. Kami coba belanja di warung Maduranya orang Turki. Toko kelontong kali ya yang pas. Kita tidak tahu warung ini buka 24 jam atau tidak. Tapi sepertinya 24 jam ya karena konsepnya yang cukup unik. Bagian dalam sama dengan banyaknya warung di Indonesia. Yaitu makanan-makanan, yang kecil, snack dan sebagainya. Nah yang berbeda itu ada di sisi luar warung tersebut. Di bagian luar biasanya khusus untuk buah dan sayur serta beberapa air mineral dengan ukuran yang besar. Nah yang di luar ini sepertinya bisa saja diambil orang pada saat mereka lewat gitu kan. Karena barang dagangannya yang banyak di luar itu sehingga kami mengasumsikan bahwa warung tersebut bukanya 24 jam. Karena mikirnya ya capek juga rasanya keluar masuk barang setiap hari gitu kan. Oh iya cabenya di sini besar banget dan kelihatannya buah dan sayur-sayuran di sana itu segar-segar dan fresh ya. Mungkin karena cuacanya yang dingin kali ya. Kami mau nyobain beberapa jajanan Turki seperti ayran dan baklava sachet. Ayran itu adalah yogurt versi encer tapi lebih asin. Orang Turki makannya biasanya pakai nasi. Kalau saya sih nggak nyaman ya makan nasi pakai yogurt. Ya aneh gimana gitu. Tapi ya seperti itulah orang Turki. Baklava sachetnya cukup enak sih. Kata istri tidak terlalu manis. Sehingga kami berencana membawanya ke Indonesia pada saat kami pulang nanti. Kami juga mencoba mie instan di Turki. Indomie dan Indomie lokalnya buatan Turki. Indomie di Turki itu tidak seenak Indomie yang ada di Indonesia. Micinnya sedikit, jadi terasa lebih hambar saja dan bumbunya hanya cabai bubuk dan micin aja, tanpa adanya minyak penyedap seperti yang ada di Indonesia. Sepertinya sudah disesuaikan dengan kebiasaan orang lokal di sana kali ya. Sedangkan mie instan lokalnya lebih light saja, tapi tekstur mie-nya lebih bagus daripada Indomie. Tentu ini menurutku semua ya. Kalau kalian semua udah enek dan muak dengan pertomatan dan roti-rotian di Turki, boleh deh stok mie instan di hotel. Lumayan daripada tidak ada sama sekali ya kan? Kita coba baklavanya. Gimana? Tapi terlalu tebal ininya. Si namanya apa? Crackers apa nih? Pastry-nya ya. Terlalu tebal menurut aku. Kayaknya enak sih. Harganya berapa tadi tuh? Baklava palsu udah kayak krim gitu. Iya. 20.000. Akhirnya 10.000 rupiah. Saatnya kami OTW ke terminal dari hotel yang kami order di Taksim, Istanbul, Turki.
Tadinya kami mau pakai transportasi umum saja karena kami khawatir kena scam taksi di Turki. Tapi istri tidak mau ribet, akhirnya kami pakai taksi deh. Dan ternyata benar, kami kena scam oleh taksi tersebut. Sampailah kami di terminal Istanbul, Turki, atau Istanbul Otogar. Entah apa gitu, saya lupa namanya. Pokoknya ada otogar-otogarnya lah. Terminalnya kecil, tapi bagus dan rapi. Tidak terlalu ramai, layaknya terminal kampung rambutan di Indonesia. Padahal ini 24 jam beroperasi, di mana 24 jam itu selalu ada bis yang keluar masuk terminal tersebut. WC di sini bayar ya, bayarnya lagi dan lagi pakai kartu Istanbul Card sekitar 10 Turkish lira atau 5 ribuan saja kalau nggak salah. Karena gerbang otomatis gitu, sehingga kita ngetap gerbangnya terbuka sendiri. Bus yang kami naiki adalah Camel Coach. Ongkosnya sekitar 700 ribuan untuk 2 orang. Kebanyakan busnya BMW di sini. Formasi seatnya VIP 2 dan 1. Dan kami selalu ambil dekat pintu masuk di tengah bis karena bis ini ada pintu di tengah bukan di belakang seperti kebanyakan bus di Indonesia. Kenapa kursi itu yang kami pilih? Karena kami bisa rebahan maksimal kursinya karena tidak ada orang di belakang kami sehingga kami bisa tidur nyenyak dengan sudut rebah yang menurut kami nyaman untuk tidur. Bus ini hanya berhenti 1 kali di rest area. Jalanan di sini mulus banget. Padahal bukan jalan tol, tapi rasanya seperti di tol yang sangat mulus sekali. Kalau di Indonesia mah udah berbayar ini jalan. Kalau di sini mah masih gratis, tis. Akhirnya kami sudah masuk Goreme Kapadosia. Terlihat dari bebatuan khas Kapadokia yang sudah terlihat. Sampailah kami di Goreme di pukul 7 pagi. Suhunya sangat ekstrim banget pagi itu. Sampai-sampai tangan saya kebas karena kedinginan. Tapi pada saat itu belum turun salju, tapi dinginnya udah Masya Allah luar biasa menurutku. Karena musim dingin jadi hujan terus di sana. Tapi sayangnya hujan tersebut tidak berubah menjadi salju. Padahal ingin lihat salju juga sih, walaupun dengan tanpa salju itu sudah membuat tangan saya kebas kedinginan. Pagi-pagi keret-keret koper.